Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Multimedia dan Konversi dengan dosen pengampu Pak Nasir Takdir, Eskom Mkom. Di sini kami akan menjelaskan 4 video mengenai materi video yang terbagi menjadi 4. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurmeda Fitriana dengan akhiran NIM 227 akan menjelaskan video pertama. Nama saya Putri Maharani dengan akhiran NIM 220 akan menjelaskan video kedua. Nama saya Mentari dengan akhiran NIM 229 akan menjelaskan video ketiga. Nama saya Siti Nasari dengan akhiran NIM 228. Saya akan menjelaskan video keempat dengan partner saya. Nama saya Fadil Muhammad dengan akhiran NIM 065. Langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan akhiran NIM 229. Di sini saya akan menjelaskan video ketiga, yaitu tentang persepsi kedalaman dan 3D. Langsung saja kita simak videonya. Pada video ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang persepsi kedalaman dan 3D. Yang pertama ada persepsi kedalaman. Persepsi kedalaman adalah hal yang cukup sulit diekspresikan dalam grafik komputer karena layar kita yang datar. Hari ini kita akan membahas beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar datar terlihat punya kedalaman. Di sini saya sudah membagi jadi beberapa kategori utama dan setiap kategorinya punya strategi-strategi tersendiri. Harapannya di akhir episode ini kita sudah membahas beberapa teknik populer. Langsung saja kita mulai dengan kategori pertama, yaitu petunjuk visual. Strategi di sini adalah memberi konteks pada gambar agar bisa dihubungkan dengan dunia nyata, sehingga kita bisa membaca kedalaman dari gambar tersebut. Contoh yang paling mudah adalah efek perspektif. Pernah dengar tentang garis-garis finishing? Misalnya kalau kita berdiri di tengah jalan dan melihat lurus ke depan, garis-garis yang sejajar terlihat bertemu di satu titik. Nah, dari titik pertemuan ini, kita bisa tahu mana area yang lebih jauh. Kita juga bisa pakai cahaya dan bayangan. Misalnya, objek yang lebih terang biasanya di depan dan yang lebih gelap di belakang. Efek perspektif ini juga bekerja bersama untuk memberi kesan kedalaman. Tetapi penggunaan petunjuk visual ini cara yang paling sederhana dan kadang tidak efektif. Oleh karena itu, kita akan lanjut ke kategori selanjutnya. Berikutnya adalah menggunakan waktu atau gerakan yang membuat informasi soal kedalaman gambar. Contoh pertama adalah parallaks, yang sudah lama dipakai misalnya di video game, yang membuat untuk menonjolkan kedalaman. Seperti saat kita berada di kereta yang bergerak, benda-benda paling dekat bergerak cepat, sedangkan yang jauh seperti bulan tidak terlihat bergerak. Menariknya, efek ini bisa diterapkan meskipun kemampuan seni kita terbatas, dengan lapisan paralaks yang berbeda. Kita bisa menghasilkan efek ini. Cara lain yang memakai waktu adalah beralih cepat antara dua pandangan berbeda. Walaupun ini bisa membuat pusing karena objek-objek bergerak berbeda kecepatan, memberi ilusi kedalaman. Kedua kategori ini bisa juga digabungkan untuk memberi efek yang lebih menarik. Kamu mungkin pernah melihat animasi yang terlihat seperti objek melayang di depan objek yang lain. Ini adalah ilusi optik yang membuat otak kita percaya kepada objek di depan yang lain, padahal yang sebenarnya itu hanyalah gambar yang diatur dengan lapisan putih. Semua metode tadi mengelabui kita untuk mempercayai ada kedalaman dalam gambar, tetapi semuanya pasif karena kita hanya melihat tanpa partisipasi aktif. Sebaliknya, jika kita melihat objek 3D asli, kita bisa melihat bagian yang berbeda saat menggerakkan kepala. Metode berikut ini lebih spesial karena memakai pelacakan kepala atau head tracking, yang membuat mendeteksi posisi kepala kita. Alternatif lainnya adalah memakai orientasi layar yang lebih aktif di perangkat seperti smartphone dengan giroskop. Untuk memberi informasi kedalaman yang benar, kita perlu memahami cara kerja mata kita, khususnya penglihatan stereoskopik yang melibatkan dua mata. Karena posisi mata kita sedikit berbeda, tiap mata menangkap gambar yang berbeda, yang membuat kita bisa menghitung kedalaman. Ini cara kita melihat dunia dalam 3D.
Agar layar datar bisa memberikan gambar berbeda ke setiap mata, kita bisa memakai kacamata anak lift dengan lensa merah dan biru. Lensa merah hanya memperlihatkan warna merah dan lensa biru hanya warna biru, yang menciptakan dua gambar berbeda di tiap mata. Jika ingin mencoba 3D stereoskopik di rumah tanpa kacamata, coba menempatkan dua gambar berdampingan dan silangkan mata agar terlihat seperti menyatu. Ini akan membuat otak kita menggabungkan dua gambar dan menghasilkan informasi kedalaman. Apa yang baru saja kamu lihat adalah contoh gambar stereoskopis mata jumping. Dengan kata lain, gambar itu dirancang untuk mata kanan kita sebenarnya di sebelah kiri. Dan sebaliknya yang kita lakukan adalah jika kita menjulingkan mata sehingga kita benar-benar melihat gambar di sisi yang berlawanan, alternatifnya juga bisa, di mana kita tahu masing-masing seharusnya melihat status gambar tepat di depannya. Tetapi secara umum, lebih sulit bagi kita untuk melihat ke dinding, lebih mudah bagi kita untuk melakukan cross-leg. Itulah sebabnya kita tahu bahwa contoh yang saya tunjukkan adalah versi cross-leg yang sangat menarik tentang gambar stereoskopis. Jika kita benar-benar ingin memotret gambar, maka caranya adalah yang pertama, kita harus mengambil gambar di satu lokasi, kemudian bergerak sedikit dan mengambil gambar lagi di lokasi yang berbeda. Dengan benar-benar menggerakkan kamera di cahaya lampu dan mengambil gambar dari cahaya itu sehingga garis pandang yang diproyeksikan oleh masing-masing kamera harus sejajar. Kita jangan mengambil gambar secara melengkung karena itu akan merusak efeknya. Jika kita ingin merekam video 3D yang lebih sulit, kita harus memiliki dua kamera yang pada saatnya identik, yang harus disetel ke pengaturan yang sama persis. Jika tidak, rasanya akan terasa sedikit aneh karena perbedaan apapun yang ada di antara masing-masing gambar. Kita bahkan dapat menyesuaikan efek ini hanya dengan menggunakan satu gambar. Yang kita lakukan hanyalah menduplikasi gambar tersebut, julingkan mata sehingga gambar mulai terlihat banyak dan membuat pilihan sekitar objek tertentu di salah satu gambar, dan mulai menggerakkannya ke kiri atau ke kanan. Kita sudah benar-benar membuat efek 3D. Alasan mengapa ini berhasil, karena persepsi kedalaman berasal dari perbedaan antara dua gambar. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai persepsi kedalaman dan 3D. Sekarang 3D sudah semakin berkembang seperti teknologi, TV, film, dan VR. Prinsip dasar ini bisa menjadi langkah awal kita untuk membuat media 3D sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.